Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Puasanya aman ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas mohon dibentuk. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, Ibu cek kehadirannya ya. Ini hadir semua atau ada yang nggak hadir? Sampai sakit. Gue nggak hadir. Iya. Kenapa? Sakit ya Bu, pastinya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Pernah nggak sih kalian di depan rumah waktu malam hari sambil duduk-duduk terus liatin langit, terus benda langit apa yang kalian lihat? Bintang. Terus apa lagi? Kalau siang hari? Nah, dari peristiwa itu ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tata surya. Nah, ada yang bisa mendefinisikan apa itu tata surya? Ya, bareng-bareng. Itu adalah suatu sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan benda-benda lainnya yang berputar mengelilingi matahari. Ada yang lain? Nah, Cukup? Oke. Jadi tata surya itu tadi seperti yang dibilang sama Mbak Rohama ya, itu susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata suryanya, lalu ada planet-planet, komet, terus asteroid, meteorit. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini itu kita akan mempelajari terkait macam-macam tata surya, lalu ada perbedaan-perbedaan dari benda-benda langit gitu. Nah, Ibu di sini sebelum kita semakin jauh, Ibu akan menjelaskan terkait materi hari ini ya sebagai pengantar saja. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, yang pertama itu ada matahari ya. Matahari itu bisa dikatakan sebagai bintang, yaitu sebagai bola panas yang bercahaya, dan dia dikatakan sebagai pusat dari tata surya, bintang utamanya, induknya. Nah, yang kedua tadi ada planet-planet. Nah, planet-planet ini dikelompokkan menjadi dua. Ada planet dalam dan ada planet luar. Planet dalam ini bisa disebut juga dengan planet terestrial. Nah, planet terestrial itu apa? Planet terestrial itu planet yang posisinya itu lebih dekat dengan matahari dan biasanya dia punya ukuran yang lebih kecil, terus dia tidak memiliki satelit atau punya satelit yang lebih sedikit gitu. Dan yang termasuk dari planet terestrial ini kayak planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Nah, yang kedua ada planet luar. Ini disebut juga sebagai planet Jovian. Planet Jovian ini planet yang letaknya itu lebih jauh dari matahari. Dia punya ukuran yang lebih besar dan dia memiliki banyak satelit gitu. Nah, termasuk dari planet Jovian ini ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, sama Neptunus. Nah, selanjutnya ada komet. Nah, komet ini benda langit yang mengelilingi matahari. Dia punya orbit yang sangat panjang. Nah, komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan juga amonia. Nah, komet itu punya bagian-bagian. Jadi kalau komet itu bentuknya kayak gini ya, kalau kita gambarkan ya gini lah ya. Nah, komet tuh di sini ini tuh bisa dikatakan dari inti kometnya atau nukleusnya. Jadi dia itu bagian yang paling padat, dan dia itu bagian yang terlihat dari bumi ketika posisi kometnya itu melewati matahari gitu. Nah, kalau yang ini itu namanya koma. Dia itu kabut yang mengelilingi inti komet gitu. Nah, kalau ini namanya ekor komet. Ekor komet itu bagian yang paling panjang dan dia arah ekor kometnya itu selalu menjauhi matahari karena dia ada dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Nah, selanjutnya ada meteoroid, itu potongan batu atau puing-puing logam. Nah, kalian pernah mendengar istilah meteor atau meteorit nggak? Nah, ini kan meteoroid
ya pakai D gitu ya. Kalau meteorit itu pakai T. Nah, kalau ini tuh mereka terbentuk kalau meteoroid dia tertarik oleh gravitasi bumi, dan sebelum sampai ke bumi dia akan bergesekan dengan atmosfer bumi, dan gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan dia akan terbakar. Nah, kalau meteorit itu terbakar habis, itu dinamakan dengan meteor. Kalau meteorit itu tidak terbakar habis dan dia sampai ke bumi, itu dinamakan meteorit gitu. Nah, selanjutnya ada asteroid. Asteroid itu potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Nah, selanjutnya ada tambahan terkait satelit. Satelit ini benda langit yang beredar mengelilingi benda langit yang lebih besar, kayak planet-planet tadi yang 8 planet itu. Lalu ada planet kecil. Lalu planet kecil itu planet yang mirip dengan planet pada umumnya yang 8 planet itu. Nah, itu tapi ukurannya lebih kecil. Terus planet kecil ini yang termasuk dalam planet kecil itu ada Ceres, terus Pluto, Eris, Haumea, dan juga Makemake. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita sambil nyanyi-nyanyi, tapi kita menghafal planet-planet ya. Nah, ini kalian mau berdiri apa duduk? Duduk. Karena lagi puasa ya. Oke. Kita mulai. Merkurius planet terkecil, Venus di bintang kaca, Bumi yang praktis tertinggal, Mars adalah planet terang, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Oke, mau lagi nggak? Mau. Satu kali lagi ya, tapi kalian harus keras. Merkurius planet terkecil, Venus di bintang kaca, Bumi yang praktis tertinggal, Mars adalah si planet terang, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Udah ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Nah, ini terdiri dari satu kelompoknya itu 3 anak. Ini langsung urusannya, ini kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ayo, mohon perhatiannya, bisa disimak dulu ya LKPD-nya. Di sini ada simulasi, mungkin gambarnya burik ya, jadi kita melihat di sini aja PPT-nya. Nah, untuk yang pertama itu nanti kalian mengidentifikasi terkait susunan berdasarkan dengan gambar ini. Lalu yang kedua, kalian bisa mencari referensi tambahan. Itu Ibu sudah mencantumkan linknya dari buku teks ataupun link YouTube ya. Nah, nanti selanjutnya kalian untuk mengisi karakteristik dari benda-benda langit yang sudah disebutkan tadi. Lalu di situ kalian bisa menyimpulkan diskusi dari hasil LKPD. Bisa mulai dikerjakan ya. Iya, Bu.
Ada yang kesulitan? Ada yang udah selesai? Sudah. Ya. Mungkin kelompok Ibu tunjuk aja ya. Kelompok 3 bisa maju terkait mengidentifikasi susunan. 2, 3. Ya. Berdasarkan gambar di atas, identifikasikan susunan yang terdapat dalam tata surya. Susunan tata surya terdiri dari sebuah matahari sebagai pusatnya, 8 planet termasuk bumi, satelit-satelit pengiring planet, misalnya bulan, asteroid, komet, meteor,
gunung, kabut, dan benda-benda lainnya sebagai anggota dari tata surya. Pada bagian karakteristik benda-benda langit, mungkin kelompok 6 bisa maju. Benda-benda langit. Untuk yang pertama kita lanjut ya, ada Merkurius dengan karakteristik planet kecil terdekat dari matahari dan memiliki atmosfer yang signifikan hingga suhunya sangat ekstrim. Juga ada Venus, planet terpanas, lalu memiliki atmosfer tebal kaya karbon dioksida dan kebanyakan rumah kaca. Lalu ada Bumi, planet yang satu-satunya diketahui kehidupan, memiliki atmosfer yang mendukung kehidupan. Lalu ada Mars, disebut planet merah dan memiliki besar aluminium plus Venus. Lalu ada Jupiter, planet terbesar dengan komposisi hidrogen dan helium, mempunyai titik besar merah besar yang disebut badai raksasa yang berlangsung berapa-apa. Lalu ada Saturnus, memiliki cincin yang indah terdiri dari es batuan kecil dan merupakan planet gas raksasa dengan atmosfer hidrogen dan helium. Lalu ada Uranus, planet raksasa dengan suhu yang dingin, warna biru, besar miring hampir 90 derajat dari bidang orbitnya. Lalu ada Neptunus, planet terjauh dari matahari dengan tinggi angin tercepat di atas viral lebih dari 20 jam dan atmosfernya kayak metana. Ada asteroid satu yang kecil dari planet sebagian besar planet di antara satu asteroid antara Mars dan Jupiter. Lalu ada meteoroid khususnya tersusun dari es, debu, dan gas mengaktif matahari dalam lintasan mendung. Lalu ada komet. Oke, terima kasih buat kelompok 6. Tepuk tangan. Nah, tadi ya, benar ya, dari Merkurius itu dikatakan sebagai planet terkecil, terus Venus planet terpanas, terus Bumi tempat kita tinggal, ya seperti yang kita nyanyikan. Lalu Mars itu dikatakan sebagai planet merah, Jupiter planet terbesar, lalu ada Saturnus, dia yang punya cincin, terus Uranus dia planet es, lalu Neptunus planet terjauh, lalu asteroid itu objek yang berbatu yang bentuknya lebih kecil, terus meteorit itu dia punya ada meteor, ada meteorit, terus terkait komet itu dia yang ngorbit mengelilingi matahari, terus tapi dia punya orbit yang sangat lonjong. Terakhir untuk kesimpulan, ada yang mau menjelaskan? Mungkin Mbak Hasna bisa menjelaskan terkait kesimpulannya. Kesimpulan dari diskusi yang dilakukan yaitu tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit yang mengorbitnya seperti planet, satelit, asteroid, meteorit, dan komet. Planet-planet dalam tata surya memiliki karakteristik berbeda dengan planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang berukuran lebih kecil dan berbatu, sedangkan planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus berukuran lebih besar serta tersusun dari gas dan es. Ya, terima kasih Mbak Hasna, tepuk tangan semuanya. Oke, Ibu sekaligus menyimpulkan terkait pembelajaran pada hari ini ya, terkait tata surya, di mana tata surya itu suatu sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata suryanya, lalu ada planet-planet, tadi ada dibagi dua, yaitu planet dalam atau terestrial, terus planet luar atau jovian, lalu ada asteroid, meteorit, komet, satelit, dan tadi ada planet kecil. Nah, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas belum? Sudah jelas? Apakah ada saran ataupun masukan, tanggapan untuk Ibu dan dari teman-teman juga? Untuk teman-teman juga? Cukup ya? Oke, mungkin sebelum Ibu akhiri, untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan membahas terkait bumi dan bulan. Nah, untuk agar kalian belajar, Ibu bisa tahu kalian belajar sejauh sampai mana, Ibu akan tugaskan
untuk membuat mind mapping terkait bumi dan bulan. Ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Sebelum mengakhiri, untuk ketua kelas bisa bantu untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.